Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa. Siang, Bu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan dan rahmat-Nya kita masih dapat melaksanakan perkuliahan seperti biasa ya. Perkenalkan, nama saya Insinyur Eva Safitri Maladeni STMT, salah satu dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Irigasi dan Bangunan Air, dan juga sebagai Ketua Program Studi Teknik Sipil. Sebelum Ibu memulai perkuliahan, Ibu ada namanya kontrak perkuliahan. Ya. Yang pertama itu on time perkuliahan, yaitu pada hari Senin jam 1 sampai jam 3 sore. Ya. Kemudian berpakaian rapi dan bersih. Selanjutnya keterlambatan memasuki ruangan Zoom hanya diperbolehkan 10 menit dan konfirmasi jika ada hal lain yang mengakibatkan keterlambatan ya. Untuk penilaian, Ibu di sini ada yang namanya attitude, knowledge dan skill, di mana attitude adalah etika kalian, knowledge-nya adalah pengetahuan dalam memahami materi, dan yang ketiga adalah skill yaitu keterampilan. Kemudian untuk metode pembelajaran, Ibu ada metode pembelajaran dia, delivery, interaction, dan assessment. Di mana di sini Ibu akan melaksanakan perkuliahan dengan metode ceramah, diskusi, dan pemberian tugas. Mungkin ada hal lain yang perlu dimasukkan dalam kontrak? Ada, Bu. Oh, ya, saya kira cukup ya kalau nggak ada hal lain yang perlu dimasukkan dalam kontrak. Baik, di sini ada pertemuan pertama kita adalah mata kuliah rekayasa, irigasi, dan bangunan air, di mana deskripsi singkat mata kuliah ini adalah membahas tentang konsep perencanaan infrastruktur air, pembahasan mencakup perencanaan teknis irigasi, macam-macam sumber air irigasi, bangunan sadap, dan sistem jaringan irigasi. Perencanaan sistem tata saluran irigasi, drainase, bangunan air, teknik penggambaran, operasi dan pemeliharaan aspek lingkungan dalam perencanaan dan pengelolaan sistem irigasi. Sub CPMK-nya, mahasiswa mampu memahami konsep sistem irigasi, sejarah dan perkembangan irigasi di Indonesia. Materi pembelajaran kita yang pertama, sejarah irigasi, permasalahan irigasi, tata letak saluran di jaringan irigasi, bangunan utama di jaringan irigasi. Nih, sejarah yang pertama itu adalah sejarah irigasi. Irigasi adalah usaha untuk memperoleh air yang menggunakan bangunan dan saluran buatan untuk keperluan penunjang produksi pertanian. Kata irigasi berasal dari kata irrigate dalam bahasa Belanda dan irrigation dalam bahasa Inggris. Irigasi sudah dikenal di Mesir dan di Cina serta di Indonesia pada 4.000 tahun sebelum Masehi, 2.000 tahun sebelum Masehi, dan pada zaman Majapahit ya. Permasalahan irigasi. Masalah utama irigasi yang pertama, masalah utama irigasi meliputi penangkalan waduk, penangkalan bendung dan kanal, kerusakan saluran akibat lemahnya pemeliharaan, sistem irigasi tidak lagi sesuai dengan tuntutan, perubahan iklim, buruknya distribusi dan pengelolaan air. Yang kedua, saluran irigasi mengalami penyempitan. Hal ini disebabkan perilaku invasif manusia yang menguruk saluran tersebut untuk areal hunian. Dan yang ketiga, sebagian besar saluran irigasi mulai menurun akibat minimnya perawatan dan sejumlah waduk terkendala tingginya sedimentasi akibat pengerusakan hutan. Sampai di sini ada mungkin yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas? Saya, Bu. Raise hand. Yang mau bertanya silakan raise hand. Apa yang dimaksud dengan irigasi, Bu? Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ramdanisa Putri. Saya mau bertanya, Bu, apa yang dimaksud dengan irigasi? Baik ya. Mungkin ada adik-adik mahasiswa yang mau bantu mungkin? Ya, Yeni, silakan Yen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ini Febriani. Jadi Ya. saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ramdhani. Irigasi adalah pemberian air pada tanaman. Terima kasih. Ya, baik ya, bagus ya, bagus jawabannya. Mungkin ada adik-adik mahasiswa yang lain lagi?
Ada lagi mungkin yang bisa membantu untuk menambahkan? Sri Ita Asrianti, silahkan. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Saudari Ramdhani Saputri. Irigasi adalah sejumlah air yang pada umumnya diambil dari sungai untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dalam hal ini di bidang pertanian. Terima kasih, Bu. Ya, baik ya. Ini ya, saya memperjelas bahwa irigasi adalah pemberian air pada tanaman untuk memenuhi kebutuhan air bagi pertumbuhan, terutama khususnya di bidang pertanian. Irigasi juga merupakan kegiatan penyediaan dan pengaturan air untuk memenuhi kepentingan pertanian untuk memanfaatkan air yang berasal dari permukaan tanah. Sampai di sini jelas ya adik-adik mahasiswa semua? Iya, Bu. Oke, baik. Ibu lanjut di slide berikutnya. Di sini ada jaringan irigasi. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Di mana ada 4 petak tersier di sini. Ada petak primer, sekunder, tersier, dan petak kuarter ya. Untuk petak primer sendiri dilayani oleh satu saluran primer yang mengambil airnya langsung dari sumber air, biasanya dari sungai. Kemudian petak sekunder, biasanya petak sekunder menerima air dari bangunan bagi yang terletak di saluran primer atau sekunder. Dan selanjutnya ada petak tersier. Petak ini menerima air irigasi yang dialirkan dan diukur pada bangunan sadap take off tersier ya. Next page itu ada di sini ada gambar layout petak tersier. Petak tersier yang ideal seperti pada gambar berikut. Dikatakan ideal bahwa jika masing-masing pemilik sawah memiliki pengambilan sendiri dan dapat membuang kelebihan air langsung ke jaringan pembuang ya. Untuk mencapai pola pemikiran sawah yang ideal di dalam petak tersier, para petani harus diyakinkan agar membentuk kembali petak-petak sawah mereka dengan cara saling tukar menukar bagian tertentu dari sawah mereka dengan cara lain ya. Untuk lebih jelasnya lihat pada gambar 1. Di sini ada gambar pertama adalah petak tersier yang ideal. Yang kedua, ukuran dan bentuk petak tersier dan kuarter. Ukuran yang pertama untuk petak tersier berkisar antara 50 sampai 100 hektar. Ukurannya dapat ditambah sampai maksimum 150 hektar. Ukuran optimum suatu petak kuarter adalah 8 sampai 15 hektar. Bentuknya adalah bentuk optimal bujur sangkar karena pembagian air menjadi sulit pada petak tersier berbentuk memanjang. Ukuran petak kuarter bergantung kepada ukuran sawah, keadaan topografi, tingkat teknologi yang dipakai, kebiasaan bercocok tanam, biaya pelaksanaan sistem pembagian air, dan efisiensi. Nah, di sini bisa dilihat ya ukuran dan bentuk petak tersier dan kuarter. Kemudian tata letak berdasarkan kondisi medan. Di sini ada medan terjal, kemiringannya di atas 2%. Medan bergelombang 0,25 sampai 2%. Medan berombak 0,25 sampai 2%. Pada umumnya kurang dari 1%, di tempat tertentu mungkin lebih besar. Medan sangat datar kurang dari 0,25% ya. Oke. Bangunan ada di sini bangunan utama ya. Mungkin sampai di sini sampai di tata letak medan datar ada mungkin yang mau ditanyakan atau kurang jelas? Ya, Ahmad Junaidin, silakan. Saya Bu, perkenalkan nama saya Ahmad Junaidin. Ya. Saya ingin menanyakan Bu, apa tujuan pemerintah membangun jaringan irigasi? Baik ya, pertanyaan yang baik sekali. Mungkin ada di antara adik-adik mahasiswa mungkin yang membantu saya. Silahkan. Ya. Perkenalkan nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasdianto. Ya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Jun.
Jawabannya adalah yang pembukaan daerah persawahan baru. Terima kasih, Bu. Oke, mungkin mungkin ada yang lain lagi? Bagus sekali ya jawabannya. Saya, Bu. Ya, silakan. Kenalkan, nama saya Muhammad Kotakbar. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Jun. Nah, silakan, Fuad. Ya, baik, Bu. Peningkatan produksi pangan. Oke, baik ya, baik sekali. Begini, tujuan pemerintah membangun jaringan irigasi yang pertama adalah pembukaan daerah persawahan baru. Ya jelas ya, karena di sini kita lihat irigasi adalah tujuannya adalah untuk pertanian. Yang kedua, meningkatkan produksi pangan. Jika daerah persawahan yang dibuka jaringan irigasinya baik, maka meningkatkan produksi pangan dan pemanfaatan air untuk sungai untuk keperluan seperti air minum, PLTA dan industri ya. Sampai sini jelas ya? Jelas. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada bangunan utama atau headworks. Bangunan utama didefinisikan sebagai kompleks bangunan yang direncanakan dan sepanjang sungai atau aliran air untuk membelokkan air ke dalam jaringan saluran atau dapat dipakai untuk keperluan jaringan irigasi. Bangunan utama bisa mengurangi kandungan sedimen yang berlebihan serta mengukur banyaknya air yang masuk. Bangunan utama terdiri dari bendung dengan peredam energi, kolam olak, kantong lumpur ya. Seperti di gambar selanjutnya di sini ada contoh dari bendung gerak ya. Bendung gerak. Bendung gerak di mana di sini contoh adalah bendung gerak Serayu Banyumas. Bendung gerak dipakai untuk meninggikan muka air sungai sampai pada ketinggian yang diperlukan agar air dapat dialirkan ke saluran irigasi dan petak tersier. Ketinggian itu yang akan menentukan luas daerah yang diairi atau common area. Bendung gerak adalah bangunan yang dilengkapi dengan pintu yang dapat dibuka dan mengalirkan air pada waktu tertentu. Atau pada waktu terjadi banjir besar dan ditutup apabila aliran air kecil. Oke ya, terus kemudian jelas ya gambar ini? Ya, Bu. Selanjutnya di sini ada bendung gerak, bendung karet. Bendung karet ya. Bendung karet Tirtonadi Solo. Bendung karet memiliki dua bagian pokok yaitu tubuh bendung yang terbuat dari karet dan fondasi beton. Fondasi beton berbentuk plat beton sebagai dukungan tabung karet serta jaringan irigasi dilengkapi satu ruang kontrol dan beberapa perlengkapan. Selanjutnya, bendung berfungsi meninggikan muka air dengan cara mengembangkan tubuh bendung. Seperti pada gambar 5, di sini ada bendung yang berfungsi meninggikan muka air dengan cara mengembangkan tubuh bendung dan menurunkan muka air dengan cara mengempiskan tubuh bendung yang terbuat dari karet dan dapat diisi dengan udara atau air. Proses pengisian udara atau air dari pompa udara atau dilengkapi dengan instrumen pengontrol udara atau air manometer. Setelah itu selanjutnya di sini ada pengambilan bebas, gambar pengambilan bebas ya, gambar 6. Pengambilan bebas adalah di sini kita lihat gambarnya, jelas gambarnya ya. Pengambilan bebas adalah bangunan yang dibuat di tepi sungai yang mengalirkan air sungai ke dalam jaringan irigasi tanpa mengatur tinggi muka air di sungai. Dalam keadaan demikian, jelas bahwa muka air di sungai harus lebih tinggi dari daerah yang akan diairi, jumlah air harus dibelokkan, harus dapat dijamin cukup. Ya. Selanjutnya di sini ada reservoir. Reservoir banjir Kanal Timur Jakarta Utara. Ini contoh ya. Waduk atau reservoir itu bisa dikatakan sebagai waduk, digunakan untuk menampung air irigasi pada waktu terjadi surplus air di sungai agar dapat dipakai sewaktu-waktu terjadi kekurangan air. Jadi fungsi utama waduk adalah untuk mengatur aliran sungai. Waduk yang berukuran besar sering mempunyai banyak fungsi seperti untuk keperluan irigasi, tenaga air pembangkit listrik dan sebagainya. Di sini ada irigasi stasiun pompa. Maksud dari irigasi stasiun pompa dapat dipertimbangkan apabila pengambilan
apabila pengambilan secara gravitasi ternyata tidak layak, dilihat dari segi teknis maupun segi ekonomis. Yang pada mulanya irigasi pompa hanya memerlukan modal kecil, tetapi biaya eksploitasinya mahal. Ya. Sampai di sini ada yang mungkin mau ditanyakan? Ya, Nadir, silakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang saya mau tanyakan, Bu, apa yang dimaksud dengan petak primer, sekunder, dan tersier? Baik ya, Mungkin itu ada saja. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Mungkin ada adik-adik mahasiswa yang mungkin mau membantu saya. Pertanyaan tadi bagus sekali ya. Mungkin ada adik-adik mahasiswa yang ingin membantu saya. Saya, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Nadir. Apa yang dimaksud dengan Petak petak primer, sekunder dan petak tersier, sekunder, dan petak tersier. Ya, Silakan. baik, saya akan menjawab. Petak primer adalah petak yang dialiri oleh saluran primer. Petak yang ini dibagi menjadi beberapa daerah. Petak yang lebih kecil yang dinamakan petak sekunder. Baik Itu ya. saja, Bu. Ya, bagus sekali jawabannya. Mungkin ada temannya yang mau menambahkan? Ya, Bu. Ya, silakan. Petak sekunder terdiri dari beberapa petak tersier yang kesemuanya dilayani oleh satu saluran sekunder. Biasanya petak sekunder menerima air dari bangunan bagi yang terletak di saluran primer atau sekunder. Batas-batas petak sekunder pada umumnya berupa tanda topografi yang jenis misalnya saluran drainase. Ya, Bu, sekian dan terima kasih. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Mungkin satu lagi mungkin ada teman yang mau menambahkan. Satu orang lagi mungkin. Kalau tidak ada, Ibu yang menambahkan ya. Tadi pertanyaan dari saudara Nadir bagus sekali dan jawaban teman-teman juga adik-adik mahasiswa itu semuanya baik sekali ya. Apa yang dimaksud dengan petak primer, petak sekunder, dan petak tersier? Petak primer adalah petak yang dialiri oleh saluran primer, di mana petak ini dibagi menjadi beberapa petak yang lebih kecil dinamakan petak sekunder. Nah, kemudian petak sekunder di sini adalah terdiri dari beberapa petak tersier yang kesemuanya dilayani oleh satu saluran sekunder. Kemudian ada yang namanya petak tersier. Petak tersier adalah suatu hamparan dalam suatu pengambilan yang merupakan bagian dari petak sekunder yang dialiri oleh saluran tersier. Saya rasa jelas ya adik-adik mahasiswa? Ya, Bu, jelas. Jelas ya. Baik, untuk gambarnya, gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat, serta gambar kelima, ini ada masalah nggak di sini? Yang mungkin yang nggak dipahami atau yang seperti apa? Mungkin ada muncul pertanyaan atau gimana? Semuanya jelas ya? Jelas, Bu. Jelas ya? Kalau begitu, sampai ketemu minggu depan di waktu dan jam yang sama. Sebelumnya, sebelum Ibu mengakhiri, di sini Ibu ada kasih tugas-tugas. Yang pertama adalah membuat makalah dengan tema sejarah irigasi dan permasalahan irigasi di Indonesia dengan menggunakan kertas A4, jenis tulisannya Times New Roman, ukuran 12, spasinya 1,5, minimal 20 halaman, dikumpulkan pekan depan melalui akun Google Classroom ya. Kode kelasnya RJA6H5 ya. Jelas adik-adik mahasiswa ya? Ya, Bu. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu. Semuanya.